Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa tujuan puncak, tujuan utama menjalankan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kalian menjalankan ibadah puasa, kalian semua hamba Allah mencapai predikat takwa. Apakah itu takwa? Banyak ulama memberikan definisi tentang apa itu takwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan meninggalkan, menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang apa itu takwa, tentang definisi takwa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjalankan puasa dengan baik, dengan maksimal, dia akan mencapai predikat takwa, atau dengan kata lain, dia memiliki perasaan yang takut semakin dalam kepada Allah. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Takut kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil puasanya semakin tertanam kekuatan takwa, kekuatan takut di dalam hatinya. Semakin tumbuh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan, selesai takwa, selesai menjalankan puasa, selesai menjalankan ibadah Ramadan, dia mencapai predikat takwa, atau dia memiliki perasaan takut yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil, takwa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dijadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai state of thinking, rule of the game, sebagai undang-undang pedoman kehidupannya dalam segala hal. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, Al-Quran selalu dijadikan sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran yang ada pada Nabi Muhammad, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang merupakan hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai Ramadan, orang yang berhasil puasanya, maksimal ibadahnya, dia akan menjadikan Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Apapun yang dikatakan Quran, dia akan ikuti. Bukan hanya membacanya, bukan hanya menghafalnya, bukan hanya melantunkannya, tetapi betul-betul jadikan sebagai imam di dalam kehidupan. Di samping keutamaan membaca Quran yang sudah kita ketahui, bahwa setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala kebaikan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa yang ketiga menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang takwa semakin banyak persiapannya untuk menghadap kematian. Orang yang takwa semakin sadar bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi.
Dia semakin tahu bahwa kehidupan dunia adalah hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam dunia akan binasa. Maka dia makin banyak menjadikan setiap detik, menit, jam yang dia lalui dalam kehidupannya adalah tempat dia makin meningkatkan, memperbanyak amal soleh untuk bekal menghadap kematian. Al-istidad liyaumir rahil. Sebab kematian bukan hanya ketika manusia dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian diuruk dengan tanah, tetapi setelah kematian ada kehidupan yang lebih abadi, di mana kita akan mendapatkan pertanggungjawaban, balasan atas yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah ar-ridho bil qalil, ikhlas, qanaah, ridho dengan apa yang dia miliki walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya secuil kenikmatan yang menurut kita, padahal tidak ada yang sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun jumlah rezeki nikmat yang kita punya pada hari ini, maka hendaklah kita selalu banyak-banyak dan pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa hidupnya qanaah, selalu puas dengan apa yang dia punya, selalu bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Maka tidak ada keluh kesah, tidak ada galau, tidak ada gundah gelana. Apa yang dia miliki adalah yang terbaik. Yang dia miliki adalah yang paling terbaik bagi dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat tubuh kita, anggota badan kita, sangat banyak nikmat Allah yang begitu luar biasa, yang sangat mahal tentunya. Nikmat mata, penglihatan, nikmat pendengaran, ya, nikmat bicara, nikmat melangkah, nikmat perasaan dan sebagainya. Apakah kita pernah berpikir bahwa beranikah kita menjual sebiji mata kita ini dengan harga yang miliaran? Tidak akan kita mau. Betapa mahalnya nikmat Allah. Maka itulah mudah-mudahan kita semua mencapai predikat takwa. Semakin takut kepada Allah, menjadikan Quran sebagai pedoman, semakin banyak persiapan menghadap kematian, dan semakin banyak qanaah kita, syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.